Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, di wilayah saya ini sekarang udah musim penghujan guys. Jadi hujannya itu udah nggak main-main lagi. Jadi hujannya itu udah deras, kadang ditambah petir sama angin guys. Tapi semoga hujannya mendatangkan manfaat. Semoga air sumur yang kemarin pada asat sekarang udah terisi lagi ya guys. Oh ya guys, ini penampakan warung saya ketika hujan deras guys. Jadi di depan warung itu kan jalanan sama ada lubang air ya guys, got air gitu. Jadi kalau hujan jadi agak menggenang karena di sebelah kiri saya itu kurang lebih 10 meteran itu ada kali ya guys. Jadi warung saya itu di pinggir jalan sama dekat kali. Jadi ini aliran air dari rumah warga lari ke kali ya guys, lewatin got depan warung. Cuman karena gotnya kecil mungkin jadi larinya ke kali, jadi terkesannya kayak banjir. Jadi emang sih lumayan genangannya. Jadi kalau hujannya lebih deras lagi itu kadang-kadang hampir mau naik ke warung ya guys. Mungkin di wilayah kalian juga sama, sekarang udah mulai musim penghujan. Jadi kalau menurut saya sih ketika musim penghujan omset saya agak menurun, karena apalagi kalau hujannya di pas maghrib ya guys. Nah, di video kali ini saya akan mengupdate kenaikan harga persembakoan untuk terupdate ya guys, terbaru yang baru hari ini saya belanja. Jadi saya tahu kenaikan apa aja yang lumayan drastis. Ada yang seperti meroket guys naiknya. Nah, jadi di tengah gempuran boykot produk-produk yang berkaitan dengan Israel ya guys. Jadi lagi ada gencar boykot produk-produk Unilever dan teman-temannya. Jadi di warung saya itu berpengaruh atau enggak? Kalau yang saya alamin sih agak sedikit berpengaruh ya guys, karena kita lihatnya dari omsetnya itu agak sedikit menurun. Entah karena efek dari boykot itu atau emang lagi penjualannya lagi kurang bagus kali ya guys. Jadi omsetnya itu agak sedikit menurun, tapi masih di atas target pendapatan sih guys. Nah, di video kali ini saya akan mengupdate barang-barang yang naiknya itu lumayan signifikan ya guys. Jadi seperti cabai yang naiknya dari sekitaran 60 sekarang udah sampai 100.000. Nah, di persembakan juga ada harga yang istilahnya meroket guys. Sebenarnya sih kalau untuk menjual, kalau emang harganya naik ya kita nggak masalah ya guys. Yang penting itu barangnya ada, jangan barangnya naik tapi barangnya nggak ada, jadi susah didapat. Jadi kalau emang naik ya otomatis kita juga menaikkan harganya. Ya guys, sebelum videonya jadi lanjut, jangan lupa bantu like, comment, dan share-nya, dan juga jangan lupa bantu subscribe-nya ya guys. Semoga channel Anak Mama 35 ini makin berkembang, dan semoga info-info yang saya berikan dapat bermanfaat guys. Oh ya guys, jangan lupa setiap kalau habis belanja itu kita cek bonnya. Nah, kayak saya ini tadi sampai kaget ngelihat harga gula yang sekarang sudah di harga 795.000 per karung guys. Jadi gula GMP yang saya pakai itu gula GMP ya guys. Jadi gula GMP itu sekarang satu karungnya udah di harga 795.000. Jadi kalau kita hitung harga modalnya itu sudah di 795.000 dibagi 50 kilo ya guys. Jadi kalau untuk gula itu satu karungnya 50 kilo, sedangkan terigu itu satu karungnya 25 kilo. Jadi harga gula itu 795.000 dibagi 50. Jadi sekarang udah di harga 15.900 per kilo guys. Itu untuk harga belinya guys. Jadi di warung saya itu sekarang sudah jual di angka 17.500 per kilo. Nah, untuk seperapatnya itu saya jual di angka 9.000, dan seperapatnya
di angka 4.500. Jadi setengah kilonya itu 9.000, seperempatnya itu 4.500. Nah untuk 1 kilonya untuk harga gula GMP di saya itu udah 17.500. Sedangkan terakhir saya beli itu gula merek Raja, kualitasnya hampir sama GMP karena waktu itu GMP nggak ada, itu masih di harga 745.000. Jadi kenaikan gula itu untuk hari ini menurut saya sangat signifikan, hampir 50.000 per karung ya guys kenaikannya. Jadi yang tadinya saya jual di angka 16.000 jadi sekarang udah di 17.500. Itu untuk harga gula guys. Nah harga selanjutnya yang mengalami kenaikan juga di harga telur guys. Nah telur per hari ini itu ada kenaikan lagi, yang tadinya saya jual 27.000 sekarang udah di 28.000 per kilo. Jadi 1 kilonya itu 28, sedangkan untuk setengahnya itu 14.500, dan untuk seperempatnya itu sekarang udah di angka 7.500. Jadi kita kalau untuk seperempat itu ambil untungnya agak besar ya guys, karena barangnya juga agak lama kan. Aduh situasinya masih angin, aduh petir juga guys. Jadi ini saya sambil lihat CCTV sambil mantau juga yang lagi kerja nih, istri saya nih guys. Jadi mungkin sawer. Anginnya soalnya lumayan besar guys. Nah kita lanjut ke topik pembicaraan kita guys. Nah untuk harga telur dan harga gula itu untuk kali ini ada kenaikannya guys. Nah yang ikut naik itu sekarang ada di beras ketan. Nah beras ketan itu terakhir saya beli itu 700.000 per karung. Nah dia itu ada 60 liter, jadi 50 kilo ketan itu kalau diliterin ada sekitar 60 liter guys. Jadi kalau di kita itu kan pakainya literan, bukan pakai kiloan kayak di daerah Jawa kalau nggak salah dia pakai kiloan. Kalau di kita itu masih pakai literan. Jadi 1 karung ketan itu ada 60 literan. Nah sekarang itu harga ketan udah di 730.000 per karung dibagi 60 liter. Jadi modalnya itu udah 12.166, sekitar 12.200. Nah di saya itu udah jual di angka 13.000. Nah kalau untuk ketan biarpun harganya 13.000, kalau setengah tetap kita jual di 6,5 ya guys. Jadi harganya masih sama, 1 kilo sama setengahan. Jadi yang tadinya ketan itu saya jual 11.000 sekarang udah ada di 13.000. Nah itu jangka waktu kenaikannya itu paling 2 minggu 2 kali naik guys. Yang tadinya 780 kalau nggak salah langsung naik di 700. Nah info terakhir saya langsung dikabarin harganya udah 730. Jadi misalkan harga-harga naik itu nanti kita langsung diinfo guys sama distributor sama agen kita. Jadi misalkan kita masih punya stok itu harganya bisa langsung kita taikin sesuai harga terbaru ya guys. Jadi kalau harga naik itu biasanya kita gampang untuk naikin, cuman kalau untuk harga turun biasanya kita habisin dulu barang yang ada karena kita juga nggak mau rugi ya guys. Jadi salah satu cara untuk ngambil keuntungannya di situ. Jadi misalnya kita punya stok banyak dan harganya naik, jadi kita ikutin harga terbaru ya guys. Nah untuk selanjutnya barang yang naiknya signifikan itu dan barangnya juga sangat-sangat langka dan kemarin juga dijatah belinya guys, cuman 2 dus per orang per konsumen. Jadi kita cuma dijatah 2 dus itu. Sekarang barangnya yang lagi langka nih guys dan naiknya drastis itu nipis madu. Nah nipis madu itu pertama-tama waktu promo itu harganya masih di 33.500 isi 12 ya guys. Jadi harga modalnya itu waktu itu di 2.800-an. Nah itu harga ecerannya di angka 4.000. Nah terakhir saya beli itu di angka 38.000. Jadi naiknya cukup drastis, yang tadinya 33.500 langsung naik ke 34.000, dan terakhir juga terus 38.000. Nah sekarang info terbarunya itu udah di angka 43.000.
Jadi modalnya itu udah 3.600-an. Nah, di sini nih yang kadang-kadang kita bimbang mau naikin harganya atau enggak. Cuman kalau kita jual masih di angka 4.000 itu kayaknya masih terlalu tipis ya guys keuntungannya. Jadi kayaknya sih udah di rata-rata sekarang nipis madu di angka 5.000 per piece ya guys. Jadi barangnya langka, harganya juga naiknya lumayan, yang tadinya 33 sekarang di angka 43.000. Kayaknya sih ini kenaikan karena barangnya langka, bukan karena kenaikan emang barangnya naik ya guys. Jadi di sini yang agak kita agak bingung untuk menaikkan barangnya karena ini kenaikan barang langka guys. Jadi nipis madu itu udah barangnya naik, barangnya langka, kita juga beli juga di batas. Jadi gimana ya, sebenarnya kalau emang bener naik ya udah naik aja, yang penting barangnya ada ya guys. Nggak tahu kenapa ini jadi begini, nipis madu ini padahal keluaran baru tapi langsung booming, langsung susah barangnya nih guys. Ya guys, mungkin itu aja update kenaikan harga barang terbaru. Jadi kalau kita belanja itu jangan lupa langsung dicek bonnya biar tahu harga kenaikannya. Nah, kalau untuk saya itu biasanya tahu kenaikannya itu biasanya agen-agen kita itu update status guys. Jadi kita harus sering-sering lihat status WA-nya, nanti ada kenaikan barang apa tinggal kita tanyakan guys. Jadi kalau saran saya kalau habis belanja langsung cek bonnya guys. Ya guys, videonya cukup sampai di sini, dan sampai jumpa, bertemu di video-video selanjutnya dengan topik-topik yang selanjutnya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.